Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur bertemu lagi dengan Mbah Buh di channel Mbah Buh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berkumpul lagi untuk sama-sama belajar mendandani akhlakul karimah kita semua ya lur ya. Ya. Oh iya, biar enggak ibadah asal-asalan, biar bisa bermanfaat untuk orang lain, biar bisa berakhlakul karimah dengan baik, berusaha semaksimal mungkin, berusaha itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Yang penting ini jangan sampai mencari kepintaran ya lur, tapi berusaha untuk mendandani akhlakul karimah, akhlakul karimah. Karena nanti kalau enggak kita benar-benar mengkaji, ini nanti bisa-bisa tahunya kita ini benar ternyata keliru, ya. Ya. Contoh banyak orang yang katanya bilang biar dapat syafaatnya dari Kanjeng Nabi ya. Wabi syafaati Rasulillah, biar dapat syafaatnya daripada Rasulillah ya lur ya. Ya. Dan makanya ini coba Mbah Buh memberikan satu edukasi, sedikit edukasi, semoga siapa tahu bermanfaat ya. Biar ketika kita wabi syafaati Rasulillah wabil karamatil suratul Fatihah wabil barakatil suratul Fatihah, wabi syafaati Rasulillah adalah syafaatnya daripada Rasulillah, Rasul utusan Allah ya. Ya. Nah, lillah itu ikhlas ya, dalam arti. Itu utusan benar-benar ikhlas. Wabil karamatil suratul Fatihah, dan karamahnya daripada suratul Fatihah. Wabil barokatul suratul Fatihah, dan barokahnya daripada suratul Fatihah. Akhirnya banyak orang yang ketika ingin mendapat syafaatnya disuruh perbanyak baca sholawat. Apa itu salah? Enggak salah. Siapa yang bilang salah? Cuman kan alangkah baiknya lagi ketika dibarengi dengan tindakan. Bukan hanya kita bersolawat Nabi dengan ucapan. Bagus solawat Nabi. Saya bilang bagus. Tapi harus dilakukan dengan tindakan, yaitu makna daripada solawat Nabi. Makna daripada syafaatnya Rasulullah. Makna daripada karamahnya suratul Fatihah, barokahnya suratul Fatihah. Kalau kita mau pengen dapat syafaatnya Rasulullah, yang namanya Rasulullah, Rasul ini adalah utusan. Lillah itu adalah yang dari hati, yaitu keikhlasan atas, karena semua daripada Allah Ta'ala. Ini. Ya, utusan-utusan yang benar-benar hanya untuk pada Allah Ta'ala. Contoh, ya namanya utusan ini banyak sekali utusan itu ya. Kalau yang kita ini satu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kalau Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Berarti utusan ini benar-benar orang yang benar-benar diberi amanah oleh Allah. Ya. Benar orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, ini baru bisa jadi utusan. Kalau belum bisa dekat, belum bisa. Maka gimana caranya biar kita bisa dapat syafaatnya daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala? Akhirnya harus apa? Kita harus benar-benar menjadi utusan. Kok kita jadi utusan akhirnya? Ya, contoh ya. Wabil karamatil suratul Fatihah, dari karamahnya, karena jangan dapat syafaatnya daripada Kanjeng Nabi, dari utusan, didapat dari karamahnya suratul Fatihah. Lah kita beda aja suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya. Coba kalau orang dapat apa-apa bilangnya gimana? Alhamdulillah. Kan kayak gitu. Ya. Kan secara simpel aja. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi kagungane Gusti Allah.
Rabbil alamin kang duweni alam donya kabeh. Bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah Ta'ala. Dengan memuji. Ar-Rahmani Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Kita benar-benar harus bisa pengasih dan penyayang. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, Anda bersyukur gimana? Ya udah, kita harus birahman rahim, zakat, sedekah, infak, ini. Berarti kita ini sedang diutus oleh Allah untuk menyampaikan rezeki-rezeki. Kayak ibaratnya kayak gitu ya loh. Ya. Ini saya bikin perumpamaan aja yang gampang. Karena Mbah Bu ini suka yang gampang untuk merubah akhlakul karimah. Ketika kita hidup punya kelebihan, maka kelebihan itu kita berikan, amalkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apapun itu, ilmu, materi, kan alhamdulillah, bersyukur kita. Pada bersyukurnya gimana? Ya itu. Harus berhablum minanas dengan baik. Kita harus bisa menyampaikan. Allah memberikan barokahnya, jenengan diberikan rezeki yang lebih. Maka jenengan harus ingat juga yang di bawah jenengan, orang-orang yang masih membutuhkan, dibantu. Ini baru dapat syafaatnya. Jadi banyak orang yang banyak bersolawat Nabi, tapi nggak dilakukan dengan tindakan. Berbeda dengan akhlakul karimah. Jenengan sering berrahman rahim dengan orang dengan baik ya. Siapa saja, ketika jenengan punya lebih, melihat orang yang kurang, jangan bantu. Akhir berhablum minanas dengan baik nggak lur? Ya. Ketika jenengan berhablum minanas dengan baik, ketika jenengan akhirnya berjalan atau kemana, ketemu dengan orang yang tadinya sering jenengan berhablum minanas, wah si fulan, akhirnya jenengan diajak mampir loh, kan enak, ya. Sini dulu, nggak kebingungan. Atau pas kita dalam keadaan di tengah jalan seumpama saja, dan kita bocor ataupun apa, karena jangan sering berhablum minas, ada orang lain, wah itu si fulan ya, akhirnya banyak pertolongan. Yang tak disangka, itu ya. Maksudnya siapa itu kayak gitu. Ya. Jadi bukan hanya sholawatnya aja yang kita baca, tapi makna yang terdalam daripada sholawat itu. Sholawat Jibril dibaca 1000 kali bisa mendatangkan rezeki. Kalau hanya dibaca ya enggak, harus ditindakkan. Sholawat ini memuji, Jibril ini adalah malaikat, jadi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan juga rezeki. Ya berarti kalau jenengan diberikan kelebihan oleh Allah, ya sudah. Yang tidak punya juga dibagi. Jangan sering kayak gitu. Barokahnya daripada sedekah, zakat, infak ini baru masuk akal. Dan terus kalau dibaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Di mana hablum minanasnya? Ya, ada ya. Kan kayak gitu loh. Iya, Mbak. Mau tanya ya? Bisa masuk kesirikan juga nggak kalau baca sholawat? Misalkan gini ya, kita bisa baca sholawat karena ingin sesuatu hal gitu. Misalkan gini Mbak, kalau pengen mobil, sampean sholat aja sambil ngusap-ngusapin mobil nanti juga. Nah itu kan mungkin nanti kan tujuannya ke hati, karena pengen ya betul. pengen mobil gitu. Ya, makanya kan ada itu. Berarti bersandar pada amal. Ketika bersandar pada amal, akhirnya itu tanda-tanda orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Saya sudah mengatakan kayak gitu aja. Kalau masalah kesyirikan sebenarnya lebih tinggi nanti. Banyak yang nggak terima, ya kan? Nah, udah, yang penting orang kayak gitu. Maka apa? Masa sholawat Nabi kok buat biar dapat ini tuh. Padahal kan kita ini harus selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Jangan bersandar pada amal.
Karena kalau kita bersandar pada amal-amal, itu tanda-tandanya orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau misalkan baca salawatnya istilahnya tuh apa ya, Mas? Pos aja enggak untuk ini intinya niat untuk memuji aja, misalkan lagi kerja daripada jenuh sambil baca salawat, misalkan Allahumma sholli ya gitu. Itu enggak apa-apa ya. Harusnya kayak gini, kalau di Mbah Mbo aja ya. Ketika apa yang jenengan baca, ini jenengan ini harus memahami dalamnya, makna dalamnya. Jenengan baca sholawat apa, pahami dulu maknanya apa. Nah, setelah jenengan tahu maknanya, akhirnya jenengan sambil masukkan ke hati, introspeksi. Kira-kira jenengan sudah menjalankan apa belum itu? Ini baru bagus. Masa sholawat daripada nganggur, lebih lucu. Ya. Jadi jenengan ketika mau bersolawat sambil introspeksi ke dalam diri kita, sholawat apapun, ya. Terus jangan baca nggak tahu maknanya gimana? Ya aneh ya. Harus tahu. Ketika tahu jadikan introspeksi. Lah biar dapat syafaatnya kayak gitu, memuji. Lah kalau jangan nggak tahu maknanya, apa ini yang Anda baca? Apalagi sekarang zamannya canggih ya. Tanya Pak Yai, tanya Pak Ustadz, ini sholawat ini maknanya apa ya Pak Ustadz ya? Nah, setelah jangan tahu, oh nanti saya ini harus kayak gini. Ya udah. Kira-kira ketika jenengan membaca itu, jenengan sambil introspeksi, jenengan sudah menjalankan apa belum? Kalau belum, ya sudah. Nanti sambil dijalankan secara tindakan. Nah ini baru bisa merubah akhlakul karimah. Ya, Lur ya. Gitu Lur. Sholawat kok cuma dibaca. Kadang banyak disalahgunakan juga ya. Ya, karena mungkin ketidaktahuan atau keliru, enggak apa-apalah itu urusan mereka ya. Yang penting ayo kita dandani bareng-bareng, kita pahami bareng-bareng. Makanya coba kita Mbah Mbuh memberikan satu edukasi kayak gini nih, siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi kalau membaca sholawat pahami maknanya, artinya. Terus introspeksilah ke dalam diri kita sendiri, kita ini sudah bisa menjalankan apa belum. Kalau belum, ya habis itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan. Bukannya Shallallahu alaihi Muhammad biar rezeki datang. Rezeki itu dari Allah. Yang penting berhablum minan nasrah dengan yang baik, menjaga akhlakul karimah kita, menjaga akidah kita. Ketika kita membaca sholawat, kita dalami, kita resapi dalam hati, lalu jadikan tindakan sebagai akhlakul karimah, baru dapat syafaatnya. Ayo cobain aja, sahabat. Itu ampuh itu. Tapi kalau hanya dibaca, lampunya dari mana? Secara ilmiah logika, nggak ada uang jatuh dari langit. Betul nggak? Kalau air hujan ada, jatuh. Tapi kalau uang, harus berhablum Minanas. Maka sholawat ini mengingatkan kita agar kita ini berhablum minas dengan lebih baik dan baik lagi. Sholawat engkau baca 1 juta kali pun setiap hari, kalau jenengan tidak dilakukan dengan tindakan, ya sia-sia loh. Sia-sia. Ya. Sia-sia saya bilang. Ada jenengan akhirnya timbulnya berhalusinasi, berangan-angan, berandai-andai. Ayo, bahaya nggak? Bahaya. Ini, maka ada wabil syafaati Rasulillah, wabil karamatil suratul fatihah, wabil barakatul suratul fatihah, dari jenengan bersedekah, amal jariah, berinfak, syakat, berbuat baik kepada orang, saling membantu, ya, saling menghormati, kita merendah, maka merendahlah serendah-rendahnya biar nggak direndahkan orang, biar nggak ada orang lain yang bisa merendahkan kita. Ya sudah merendah, Lur, mau direndahkan gimana, Lur? Ya, ini artinya kita disuruh benar-benar di situ memahami bahwa begitu pentingnya hablum minanas, menjaga akhlakul karimah kita.
Jangan baca 1000 kalipun, 1.000.000 kalipun, tapi ketika jenengan ini hablum minanasnya nggak bagus, ya jauh lur daripada syafaatnya Rasulullah. Jenengan biar mendapatkan rezeki dari Allah, akhirnya jangan berhablum minanas, berdagang, bekerja. Masa ya? Ini kayak gitu lur, paham lur? Paham. Nah, jadi harus dihayati lur. Ya. Jangan asal aja. Dibedah lah. Apa itu sholawat? Apa itu bagi syafaat Rasulullah? Jangan pengen dapat karomahnya daripada suratul Fatihah, tindakan apa yang terkandung dalam suratul Fatihah itu. Tuh. Jadi benar-benar kita harus punya Rahman Rahim. Insya Allah itu ampuh itu. Ya, ada mau tanyakan lagi? Terus, Mbak, Ya, betul. ada yang bilang Hmm. itu apa? Benar apa? Enggak gitu. Kita itu harus membumi, jangan apa? Menjadi langit gitu, Mbak. Ya. Jadi maksud membumi di sini, bahasa di situ mungkin yang dimaksud kita ini harus merendah, jangan sombong. Langit itu di atas, bumi di bawah. Artinya kita harus, kalau bahasa Jawa ini andap asor, merunduk, sujud. Maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Itu aja. Kayak gitu ya. Jadi benar-benar jangan sombong. Harus tetap bersujud. Iblis dikeluarkan dari surga karena nggak mau sujud. Jadi orang yang nggak mau sujud berarti Iblis. Orang yang mau merendah berarti iblis, bukan manusia ya. Iya. Kan udah dari gayatnya. Nah, ya. Udah ya. Iya. Jadi dimaksudnya kayak gitu. Jadi membumilah itu artinya kita ini harus bisa merendah, benar-benar bersujud lah. Ya. Kalau langit sombong ke atas, enggak. Seolah-olah kita ini hebat sendiri, seolah kita ini wah sendiri, enggak boleh. Itu sifat iblis. Jangan sampai ya, dijaga benar-benar. Pahami lur, ya lur ya. Nah, besok tindakan lur ngaji kayak gini, ya. Ya, Mbak. Dirubah lakul karimahnya, insya Allah. Jadi jenengan akan dapat barokahnya dan karomahnya daripada suratul Fatihah. Dan jenengan gimana mau dapat barokahnya, karomahnya suratul Fatihah ketika jenengan dapat rezeki nggak inget orang-orang yang kekurangan, nggak mau zakat, ya itu ada di Bambu kajian zakat. Tidak ada, makanya enak tinggal dibuka channelnya yang baru ketemu, bisa jenengan lihat di ada kajian zakat tuh, kajian korban ya, biar nggak salah paham ya lor ya, kayak gitu. Jadi benar-benar lah, ayo kita pelajari ilmu-ilmu syariat ini, kita jadikan makrifat buat akhlakul karimah kita ini berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi lur. Jadi berhablum minanas akhirnya dengan baik, ya. Akhirnya saling guyub rukun, nggak gontok-gontokan. Makanya sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, berjamaah ya lur, berjamaah ya. Dekati para ulama, yai, ustadz yang paham-paham ilmu syariat, tambahi ilmu-ilmu syariat untuk biar kita bisa lebih memahami kemakrifatan. Ya, tanyakan kepada ustadz, yai yang paham fikih, yang tahu fikih, ya, untuk tahu hukum-hukumnya, kayak gitu ya. Biar nggak asal-asalan ya lur ya. Iya. Paham? Paham, Mbak. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini simple, padat, akurat, tapi semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur Mbah Mbo semua yang di luaran sana yang mengikuti channel-channel Mbah Mbo. Jangan lupa bantu bangun channel ini biar tambah berkembang dan berkembang lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Semoga apa yang Mbah Mbo ini sampaikan bisa menambah ilmu-ilmu untuk dulur-dulur semua, bisa menjadikan kebarokahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.